manusia, sesungguhnya Tamim Ad-Dari telah menceritakan kepadaku kisah yang sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan tentang Dajjal. Kini ia terbelenggu di sebuah pulau di lautan Syam atau Yaman. Ketahuilah ia akan keluar bila waktu yang telah ditentukan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya Rahmat Wijaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan kali ini saya akan bercerita kisah tentang pertemuan seorang yang bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau, yang didasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, yang ceritanya berasal dari seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari, seorang mantan Nasrani yang kemudian masuk Islam. Berikut ini adalah ceritanya. Nah, pada saat itu angin laut berhembus kencang di tengah samudra. Sebuah kapal besar terombang-ambing di antara ombak yang sangat ganas, dan di dalamnya ada seorang laki-laki yang bernama Tamim Ad-Dari, seorang pelaut tangguh dari Palestina yang berusaha mempertahankan hidup bersama teman-temannya. Hari-hari mereka dilandai badai tanpa arah, hingga pada hari ke-30 kapal itu terhempas tapi di sebuah pulau misterius. Pulau itu sunyi, berlumut, dan diselimuti oleh kabut yang tebal yang sampai membuat matahari itu tampak redup seperti senja yang tak pernah usai. Nah, saat itu mereka turun dari kapal, kaki menjejak pasir dingin. Tidak ada tanda kehidupan manusia, namun dari jauh terdengar suara aneh seperti hewan tapi berbicara dengan suara serak. Ketika mereka mendekat, mereka melihat makhluk berbulu lebat, tubuhnya tertutup rambut dari kepala hingga kaki, sehingga tidak dapat dibedakan mana yang depan, mana yang belakang. Makhluk itu berkata dengan suara aneh, "Akulah Jasasah." Artinya Jasasah itu mata-mata atau pengintai. Al-Jasasah kemudian menyuruh rombongan Tamim Ad-Dari untuk pergi ke sebuah biara atau rumah di pulau tersebut, tempat seorang yang ingin sekali bertemu mendengar kabar dari mereka berada. Nah, itu di dalam sana, di dalam biara, Tamim Ad-Dari dan rombongannya menemukan seorang laki-laki yang bertubuh besar dan tegap, dengan tangan serta kakinya itu terikat kuat oleh rantai besi. Laki-laki ini adalah Dajjal. Nah, Dajjal ini bertanya beberapa hal kepada Tamim Ad-Dari. Yang pertama yaitu tentang pohon kurma di Baisan. Apakah pohon kurma di Baisan itu masih berbuah? Yang kedua tentang mata air Jar. Apakah mata air Jar itu masih mengalirkan air yang banyak? Dan yang ketiga tentang danau Tiberias. Apakah danau itu masih berair banyak? Dan yang keempat adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi yang dari Arab itu telah muncul dan mengalahkan kaumnya? Setelah dijawab bahwa pohon kurma masih berbuah, mata air Jar masih mengalir, dan danau Tiberias masih berlimpah air, dan Nabi Muhammad telah muncul serta berhasil menguasai beberapa kabilah. Lalu Dajjal itu memberitahu mereka, yang pertama, mengikuti Nabi Muhammad adalah hal baik bagi mereka, dan yang kedua, suatu saat nanti kalau pohon kurma Baisan tidak akan berbuah lagi, mata air Jar akan kering, dan danau Tiberias juga akan mengering. Tanda-tanda itu adalah pertanda bahwa Dajjal akan segera keluar dari tempat kurungannya tersebut dan mulai menyebar fitnah di muka bumi, kecuali Makkah dan Madinah karena dijaga oleh malaikat.
Nah, Dajjal itu menatap ke langit-langit reruntuhan, matanya memerah dan berkata, "Waktuku hampir tiba, ketika Allah mengizinkan, aku akan keluar dari belenggu ini. Aku akan berjalan di muka bumi, menebar fitnah dan kebohongan. Aku akan mengatakan bahwa aku ini adalah Tuhan kalian," kata Dajjal itu tadi. Dan banyak orang yang akan percaya. Nah, Tamim Ad-Dari dan teman-temannya gemetar, wajah mereka memucat, sehingga mereka itu segera meninggalkan tempat itu, berlari melewati hutan, melintasi kabut, hingga kembali ke kapal mereka. Angin kembali bertiup, kali ini membawa mereka pulang, seolah-olah Allah sendiri yang menunjukkan jalan untuk mereka pulang. Nah, beberapa waktu kemudian Tamim Ad-Dari ini memeluk Islam dan datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, datang ke Madinah. Ia menceritakan semua yang dilihatnya kepada Rasulullah Muhammad SAW di hadapan para sahabat. Wajah Rasulullah berubah, beliau mengangguk dan bersabda dengan yakin, "Itu sesuai dengan apa yang telah aku kabarkan kepada kalian tentang Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Beliau lalu berkumpul di masjid, memanggil para sahabat dan bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Tamim Ad-Dari telah menceritakan kepadaku kisah yang sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan tentang Dajjal. Kini ia terbelenggu di sebuah pulau di lautan Syam atau Yaman. Ketahuilah ia akan keluar bila waktu yang telah ditentukan tiba." Dan hari itu para sahabat pulang dengan hati bergetar. Mereka menyadari bahwa fitnah Dajjal bukan sekedar dongeng, tapi janji yang pasti terjadi. Ia masih terikat di pulau tersebut yang telah diceritakan oleh sahabat Tamim Ad-Dari dan menunggu izin dari Allah untuk keluar. Ingat, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakannya Nabi Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Ya, semoga saja kita semua selamat terhindar dari yang namanya fitnah Dajjal. Amin. Dan terima kasih telah menemani saya untuk bercerita. Semoga dari cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua. Amin. Dan apabila ada salah kata dari saya, mungkin salah dari cerita saya, atau mungkin kata-kata saya nggak berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian saya sampaikan, terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.